Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nausetra Al-Mujid, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Idrisiyah Tasikmalaya, program studi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 101230113. Dan saya Muhammad Fadil dengan prodi yang sama Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 101230111. Di sini kami akan membahas tentang manajemen persediaan yang ada di Departemen Pendidikan. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen persediaan di suatu lembaga pendidikan. Nah, manajemen persediaan adalah cara kita mengelola barang-barang seperti alat tulis, misalnya kalau di lembaga pendidikan, buku, komputer, ataupun alat-alat yang ada di laboratorium di lembaga pendidikan. Tujuannya ya untuk memastikan barang-barang itu tetap ada tanpa ada pemborosan. Nah, selain itu, manajemen persediaan yang baik dapat membuat lembaga pendidikan dapat mengelola persediaan dengan secara efisien. Secara efisien itu ya memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar itu berjalan dengan lancar. Dengan cara efisien itu, lembaga pendidikan dapat memaksimalkan dana yang ada dan menggunakannya seperlu-perlunya gitu. Nah, kenapa manajemen persediaan itu penting? Yang pertama, seringkali suatu lembaga pendidikan itu mengalami pemborosan karena tidak baiknya manajemen ketersediaan yang ada di lembaga tersebut, maka akan terjadi pemborosan. Misalnya, lembaga pendidikan membeli barang tidak perlu dan membiarkan barang itu rusak dengan sendirinya karena tidak memiliki wadah dan sebagainya. Jadi sia-sia gitu ya. Yang kedua ini yaitu memastikan pembelajaran tetap lancar. Bayangkan aja coba kalau misalnya alat peraga di laboratorium itu tiba-tiba habis pun rusak, bakal jadi pengganggu kan tetap di pembelajaran. Nah, selain itu ya, manajemen persediaan juga membantu ataupun membantu kepercayaan pada orang tua dan murid di suatu lembaga. Oke teman-teman, sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi, kayak seperti barang-barang kayak alat tulis ataupun buku, terus modul ataupun alat-alat di laboratorium gitu kan. Nah, itu ternyata barang-barang itu ada 3 yang biasanya dikelola di manajemen persediaan ini. Nah, salah satu ini yang pertama yaitu bahan pelajaran. Nah, kalau bahan pelajaran ini itu seperti kayak alat tulis, buku, ataupun model. Nah, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan oleh lembaga pendidikan agar manajemen persediaan ini bisa berjalan secara efektif. Yang pertama-tama, kita harus merencanakan lebih awal kebutuhan per semesternya. Nah, agar lebih baik atau relevan, kita bisa menggunakan teknologi modern, sebuah aplikasi manajemen persediaan, agar kita bisa mengecek stok barang secara atau secara terus-menerus. Lalu, pastikan barang disimpan dengan aman untuk mencegah kerusakan. Terakhir, baru buat SOP yang jelas untuk penyimpanan, pengadaan, dan distribusi barang. Dengan ini, proses akan berjalan dengan rapi dan terorganisir. Nah, meski begitu, ada beberapa tantangan dalam manajemen persediaan. Contohnya, kayak fluktuasi kebutuhan. Misalnya fluktuasi kebutuhan ini kayak jumlah siswa tiba-tiba bertambah gitu, sehingga barang yang tersedia ini tidak mencukupi. Itu rata-ratanya dari fluktuasi kebutuhan. Nah, selanjutnya ada keterbatasan anggaran yang menjadi tantangan manajemen persediaan, sehingga lembaga pendidikan itu sulit untuk memasok barang. Dan tantangan lainnya adalah kurangnya koordinasi secara lini atau tim, sehingga
di lembaga pendidikan itu kebutuhan ada tidak akan sampaikan secara efektif. Oke teman-teman, jadi kita di pembahasan tentang batiknya manajemen persediaan di lembaga pendidikan dengan pengelolaan yang baik, kita bisa memastikan pembelajaran berjalan dengan lancar, efisien, dan bermanfaat. Demikian penjelasan kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan bila ada ide lain, jangan ragu untuk komen di bawah. Dan jangan lupa like, follow, dan share kepada teman-teman kalian. Sekian, wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.